Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prudensius Aprilianus Enggaru, NIM 21120121. Pada tugas kali ini saya akan membuat video tutorial yang mengulas dua aplikasi AI yang berbeda dan membandingkan perbedaan di antara keduanya. Di sini aplikasi pertama yaitu ChatGPT. Kita buka dulu webnya. Oke, kita login. Di sini dia tuh harus masuk ke akun email dulu supaya bisa mengaksesnya. Oke. Untuk di sini ChatGPT atau Chat Generative Pre-trained Transformer secara harfiah berarti transformer generatif set terlatih adalah sebuah chatbot AI berupa model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikut dalam suatu percakapan ataupun perintah teks. Misalkan di sini saya contohkan. Oke, contoh pertama coba kita jalankan. Kita coba cari itu yang pertama itu apa itu ChatGPT. Coba tanya. Oke, sudah. GPT adalah sebuah model bahasa alami berbasis teks yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini merupakan jenis model deep learning yang dikenal sebagai GPT. Dan versi digunakan ini adalah GPT. Oke, di sini GPT ini dilatih menggunakan teknik deep learning pada sejumlah besar dari teks yang berasal dari berbagai sumber termasuk buku, artikel, dan situs web. Tujuan dari ChatGPT ini adalah untuk dapat memahami bahasa manusia dengan cara yang mirip dengan manusia, sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dan membangun percakapan yang bermakna dengan pengguna. ChatGPT dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi termasuk chatbot, penerjemah bahasa, dan asisten virtual. Jadi ini sifatnya itu dia tuh lebih ke intinya. Kalau kita mau cari apa ya, mau cari di ChatGPT itu dia lebih intinya, lebih inti lah pokoknya. Oke, aplikasi kedua itu adalah yang aplikasi AI yang berikutnya itu Get Contact. Get Contact ini adalah Get Contact tuh dibuat untuk keamanan berkomunikasi dengan mengidentifikasi sebuah nomor apakah masuk ke nomor spam atau bukan. Aplikasi ini dapat mengetahui bila nomor tersebut merupakan spam dan akan memberitahukan penggunanya. Dengan adanya aplikasi Get Contact ini, kita dapat mengetahui identitas penelpon walaupun nomor tersebut tidak Anda simpan. Jika nomor tersebut merupakan nomor spam, Anda bisa langsung memblokirnya. Atau lebih detailnya lagi, Get Contact ini tuh bisa tahu lah. Contohnya kalau kawan Anda menyimpan nama Anda dengan nama Andre 125, jadi kita bisa tahu dari Get Contact ini. Misalkan atau ada orang yang kita tidak kenal, misalkan telepon kita, nah kita tinggal kasih masuk nomor di Get Contact, nomornya di Get Contact, nanti kita bisa tahu itu nomor siapa dan bisa tahu namanya. Karena
Kalau yang orang-orang simpan nomornya itu akan muncul di get kontak semuanya. Nah, kita juga bisa lihat nomor kita tuh orang simpan tuh dengan nama apa saja. Ada yang pakai nama kita yang asli, ada yang buat-buat begitu. Untuk fungsi get kontak ini tuh mengidentifikasi penelpon. Fitur ini dapat membantu mengidentifikasi nomor telepon yang ada di kontak Anda. Selain itu, Anda juga bisa mengidentifikasi nomor yang tidak dikenal, yang macam saya jelaskan tadi. Yang kedua itu keamanan dan perlindungan terhadap spam. Fitur ini dapat mengidentifikasi ribuan nomor yang diindikasikan spam atau penipuan. Anda dapat memblokir nomor yang tidak dikenal agar terhindar dari kejahatan. Yang ketiga itu Messenger. Tidak hanya mendeteksi nomor yang tidak dikenal, aplikasi ini dapat digunakan untuk fitur pesan atau messenger dengan privasi. Yang keempat itu skor kekayaan. Fitur ini untuk menelusuri skor kepercayaan pada nomor kontak orang lain yang dapat berguna untuk menganalisa nomor orang lain sebelum memulai berbisnis. Fitur tag. Fitur ini dapat mengingatkan profil pengguna dengan menambahkan tag. Anda dapat mengetahui kontak online dengan tag yang ditetapkan. Yang keenam itu support multi-platform. Aplikasi ini mendukung di berbagai perangkat, misalnya Android, iOS hingga pengguna Windows. Anda bisa menginstal di perangkat apapun. Oke, untuk get kontak ini kekurangannya itu membutuhkan koneksi internet agar aplikasi ini bisa bekerja dengan baik. Maka ketika akan mengidentifikasi suatu nomor, get kontak harus terhubung dengan jaringan internet. Hal ini dikarenakan database-nya yang diakses menggunakan jaringan internet. Dan untuk yang kedua itu, karena tadi saya lupa menjelaskan kekurangan dari ChatGPT. Kekurangan ChatGPT itu adalah yang pertama, kekurangannya ChatGPT itu satu, pemahaman yang terbatas. Dilansir dari konteks language, model memiliki banyak sekali keterbatasan, mulai dari keterbatasan pemahaman, cakupan, reliability, dan lain sebagainya. Tak seperti manusia yang bisa berusaha meriset informasi valid dari berbagai sumber, AI chatbot hanya bisa memberi respon suatu dan apa yang diinput oleh pengguna. Oleh karena itu, meski chatbot yang satu ini dapat menghasilkan teks untuk berbagai kebutuhan atau pengawasan, dan campuran tangan dari manusia tetap dibutuhkan. Yang kedua itu jawaban yang diberikan tidak selalu benar. Kekurangan selanjutnya dari ChatGPT adalah akurasi jawaban. Dilansir dari Search Engine Journal, tidak sedikit pengguna yang menemukan bahwa jawaban yang diberikan ChatGPT ternyata salah. Pengguna perlu berhati-hati karena kesalahan tersebut sangat sulit diidentifikasi, mengingat chatbot ini selalu berusaha memberi jawaban yang terdengar seperti informasi akurat. Itulah mengapa pengguna tetap perlu verifikasi ulang semua jawaban yang diberikan oleh chatbot. Yang ketiga, trik bisa menggeser pekerja kreatif. Selain esai dan soal matematika, ChatGPT juga bisa mengikuti perintah untuk membuat konten atau copywriting. Sederhana loh. Akan tetapi, kita semua tahu bahwa konten dari copywriting ini itu lebih dari sekedar kumpulan-kumpulan teks balaka. Tetap diperlukan kemampuan manusia untuk memberi variasi, menghindari duplikasi, dan menerapkan empati serta emosi agar teks dihasilkan bisa dipersonalisasikan semua target audience. Oke, mungkin untuk kekurangannya ini terus saya jelaskan. Mungkin
Sekian saja tutorial menjelaskan dua aplikasi ini. Terima kasih.